Israel menyombongkan diri dengan memamerkan pesawat tempur terbarunya di atas langit Gaza, terbang rendah sambil menggetarkan udara dengan suara mesin jet yang memekakkan telinga. Manuver itu dilakukan di siang bolong saat warga Palestina menjalani aktivitas sehari-hari, membuat banyak orang panik dan berlarian mencari perlindungan. Media lokal Israel menayangkannya sebagai bukti ketangguhan dan kedikdayaan militer. Namun di mata dunia, aksi tersebut justru memicu kecaman dan dianggap sebagai bentuk provokasi terbuka. Bahkan sejumlah pengamat menilai, pamer kekuatan di tengah ketegangan politik hanyalah cara lain mengundang masalah, dan masalah itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Hanya dalam hitungan hari, langit yang sebelumnya menjadi panggung unjuk gigi berubah menjadi sumber kehancuran. Tornado dengan kecepatan 300 km per jam yang hantam salah satu kota besar di Israel, memporak-porandakan bangunan, merobohkan jaringan listrik, dan menyapu bersih apapun yang dilewatinya. Angin kencang membawa puing-puing beterbangan sejauh ratusan meter, menghantam kendaraan, rumah, dan fasilitas umum. Bagi warga yang selamat, pemandangan itu seperti balasan alam yang datang tanpa surat peringatan. Menurut data sementara dari otoritas setempat, setidaknya 18.000 orang mengalami luka-luka. Ribuan diantaranya harus dirawat intensif karena terkena benda keras yang beterbangan atau tertimpa reruntuhan. Rumah sakit kewalahan, lorong-lorong penuh dengan pasien, dan persediaan darah menipis dalam waktu kurang dari 48 jam. Di tengah kepanikan ini, tim SAR terus bekerja siang malam, namun badai susulan dan kondisi cuaca yang tidak menentu menghambat pencarian korban. Kerusakan material diperkirakan mencapai 1.000 triliun rupiah. Angka itu meliputi ribuan rumah yang rata dengan tanah, gedung pemerintahan yang rusak berat, pusat perbelanjaan yang hancur, serta jalur transportasi yang lumpuh total. Pelabuhan utama mengalami kerusakan parah, sementara sebagian besar jaringan listrik dan telekomunikasi di wilayah terdampak terputus. Ironisnya, biaya perbaikan ini jauh lebih besar dibanding anggaran pertunjukan militer yang beberapa hari lalu mereka banggakan di depan kamera. Bencana ini menjadi pukulan berat bagi Israel, yang dalam beberapa bulan terakhir sudah dihadapkan pada serangkaian krisis, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejumlah netizen di media sosial bahkan menyebut peristiwa ini seperti episode karma instan yang direkam dalam resolusi tinggi. Meski begitu, penderitaan warga sipil tetap menjadi fokus utama, dengan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi di pusat-pusat penampungan darurat. Hanya beberapa hari sebelum bencana tornado memporak-porandakan kota besar di Israel, dunia dikejutkan oleh aksi provokatif militer negara tersebut. Pesawat tempur terbaru mereka, yang digadang-gadang sebagai simbol keunggulan teknologi pertahanan, melakukan manuver agresif di atas wilayah Gaza. Suara gemuruh mesin jet memekakkan telinga, membelah udara dan menciptakan gelombang kejut yang memantul di antara gedung-gedung. Warga Palestina berhamburan mencari perlindungan. Sebagian anak-anak menangis ketakutan, sementara siaran televisi Israel menggambarkannya sebagai pertunjukan kekuatan untuk menjaga keamanan nasional. Ironisnya, tak ada yang menyangka bahwa panggung kekuatan itu akan segera berubah menjadi panggung kehancuran bagi tuan rumahnya sendiri. Dalam kurun waktu kurang dari seminggu, Israel kembali masuk dalam daftar berita utama internasional, bukan karena operasi militer, melainkan karena amukan alam. Tornado dengan kecepatan 300 km per jam itu datang tanpa ampun, menghantam wilayah pemukiman, fasilitas pemerintahan, dan area komersial. Beberapa warganet bahkan menulis bahwa angin ini tampaknya tidak mengenal garis perbatasan, tapi mengenal alamat yang tepat. Fenomena bencana yang datang bertubi-tubi ini menimbulkan spekulasi publik. Sebagian pihak mengaitkannya dengan perubahan iklim ekstrim, sementara yang lain melihatnya sebagai pola kebetulan yang terlalu rapat untuk diabaikan. Dalam 6 bulan terakhir, Israel telah mengalami serangkaian kejadian alam yang jarang terjadi. Banjir bandang di wilayah utara, gelombang panas ekstrim yang menewaskan ratusan hewan ternak, dan kini tornado mematikan. Bagi pengamat politik, ini seperti daftar masalah yang diunduh sekaligus, tanpa opsi skip atau later. Sementara itu, tanggapan pemerintah Israel menuai kritik. Meski otoritas berusaha menenangkan publik dengan janji pemulihan cepat, banyak yang menilai bahwa perhatian dan anggaran lebih sering diarahkan pada penguatan militer ketimbang mitigasi bencana. Beberapa kolumnis internasional bahkan menulis sinis, sayangnya pesawat tempur tidak bisa menembak tornado.
Kini dengan puluhan ribu korban luka dan kerugian material triliunan rupiah, Israel dihadapkan pada realitas pahit. Memperbaiki kota yang porak-poranda bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dengan parade militer. Pusat-pusat penampungan penuh sesak, logistik mulai menipis, dan ancaman bencana susulan masih membayangi. Dunia internasional memantau perkembangan ini, sebagian mengirimkan bantuan, sementara yang lain mengamati dengan nada penuh sindiran. Pasca terjangan tornado berkekuatan 300 km per jam, pemandangan di wilayah terdampak Israel berubah drastis. Jalan-jalan yang sebelumnya ramai kini tertutup oleh tumpukan puing bangunan, kendaraan yang terguling, dan kabel listrik yang berserakan. Ribuan rumah hancur rata dengan tanah, sebagian tersapu bersih tanpa menyisakan fondasi. Gedung-gedung perkantoran yang kokoh pun tak luput dari kerusakan, dengan dinding runtuh dan atap beterbangan entah kemana. Seorang relawan bahkan berkata, "Saya menemukan atap rumah 3 blok dari lokasi aslinya, dan itu pun sudah terlipat 2. Jaringan listrik dan komunikasi lumpuh total di sebagian besar kota. Warga terpaksa mengandalkan penerangan darurat dari lampu baterai atau lilin. Rumah sakit kewalahan menangani korban, sementara sistem transportasi publik berhenti beroperasi sepenuhnya. Rel kereta terpelintir akibat terpaan angin, terminal bus rusak parah, dan bandara terdekat terpaksa menghentikan semua penerbangan. Ironisnya, bandara yang biasanya menjadi jalur keluar masuk pasukan dan perlengkapan militer kini malah jadi tumpukan puing. Fasilitas vital lain seperti instalasi air bersih dan saluran pembuangan mengalami kerusakan serius, memicu ancaman krisis kesehatan. Tumpukan sampah dan bangkai hewan mulai tercium di beberapa area, menambah kekhawatiran akan wabak penyakit. Tim SAR berusaha menembus area terdampak dengan alat berat, namun akses jalan yang tertutup membuat proses evakuasi berjalan lambat. Kerusakan ekonomi yang ditimbulkan juga sangat besar. Pusat perbelanjaan hancur, gudang logistik roboh, dan sektor industri terhenti total. Banyak pabrik yang rusak berat kehilangan mesin dan bahan baku, memaksa ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian dalam semalam. Seorang ekonom bahkan menyindir, kerugian ini setara dengan membeli lusinan jet tempur baru, tapi tanpa dapat bonus apapun selain tumpukan puing. Di tengah kekacauan ini, warga yang selamat terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat yang didirikan di lapangan terbuka. Suplai makanan dan air bersih terbatas, sementara bantuan internasional masih dalam perjalanan. Situasi semakin sulit karena perakiraan cuaca memprediksi hujan lebat dalam beberapa hari ke depan, yang bisa memperparah kondisi di lapangan. Bencana tornado yang melanda Israel memicu gelombang reaksi dari berbagai negara di dunia. Sejumlah pemerintahan langsung mengirimkan pesan belasungkawa dan menawarkan bantuan kemanusiaan, termasuk tim medis, logistik, dan peralatan evakuasi. Negara-negara tetangga yang biasanya bersikap hati-hati terhadap Israel pun turut menyampaikan simpati, meski sebagian komentar publik di media sosial terdengar berbeda nada. Banyak warganet menulis ucapan turut prihatin dengan gaya yang terdengar lebih seperti "semoga belajar dari kejadian ini". Organisasi kemanusiaan internasional bergerak cepat mengordinasikan bantuan, mengingat jumlah korban luka yang sangat besar dan kerusakan infrastruktur yang luas. Palang Merah Internasional mengirimkan tim medis tambahan, sementara PBB menyerukan gencatan senjata sementara di wilayah konflik agar jalur bantuan bisa terbuka. Namun di tengah arus simpati ini, ada pula suara-suara kritis yang mengaitkan bencana ini dengan kebijakan luar negeri Israel yang dianggap memicu ketegangan regional. Beberapa media asing menulis editorial bernada diplomatis namun tajam. Salah satu surat kabar Eropa menulis, tornado mungkin tak mengenal politik, tetapi dampaknya mengajarkan pelajaran yang sama. Kekuatan sejati adalah kemampuan melindungi rakyat, bukan menakut-nakuti tetangga. Sindiran ini dianggap halus tapi langsung menusuk, terutama karena terbit hanya sehari setelah parade militer Israel di langit Gaza. Bantuan juga datang dari negara-negara yang memiliki hubungan tegang dengan Israel, meskipun dibungkus dalam pesan yang ambigu. Misalnya salah satu negara Timur Tengah mengirimkan tim penyelamat sambil menyampaikan doa agar rakyat Israel memahami makna sesungguhnya dari hidup berdampingan. Bagi sebagian pengamat, kalimat ini terdengar seperti doa sekaligus teguran moral. Di sisi lain, warganet di berbagai platform media sosial memicu perdebatan sengit. Ada yang murni menyampaikan doa dan empati, namun tidak sedikit yang melontarkan komentar bernada sindiran.
Tagar seperti #NatureHasNoBorders dan #WinDiplomacy sempat menjadi tren global, membuat situasi ini menjadi topik hangat tak hanya di ruang berita, tapi juga di ruang candaan internet. Terlepas dari semua itu, bencana ini memperlihatkan satu hal. Di saat krisis, sekat politik seringkali kabur, dan yang tersisa hanyalah upaya menyelamatkan nyawa. Namun, bagaimana Israel menanggapi simpati sekaligus sindiran ini akan menjadi ujian tersendiri, baik di mata rakyatnya maupun komunitas internasional. Sepekan setelah tornado berkekuatan 300 km per jam menghantam Israel, proses pemulihan masih jauh dari kata tuntas. Pemerintah mengumumkan rencana darurat untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur, memulihkan layanan publik, dan memberikan bantuan kepada korban. Namun, di lapangan situasi berkata lain. Pusat-pusat penampungan masih penuh sesak, pasokan air bersih terbatas, dan ribuan keluarga belum mendapatkan kepastian kapan bisa kembali ke rumah. Banyak warga mengeluh bahwa kecepatan bantuan tidak sebanding dengan kecepatan tornado yang menghancurkan kota mereka. Dana triliunan rupiah disiapkan untuk rekonstruksi, tetapi para pengamat mempertanyakan efektivitas penggunaannya. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa birokrasi lambat dan prioritas anggaran yang condong ke sektor militer dapat menghambat proses pemulihan. Seorang analis ekonomi internasional bahkan menulis kalau perbaikan kota ini ditangani seperti proyek pertahanan, mungkin yang dibangun justru hangar jet tempur sebelum rumah warga. Di beberapa wilayah terdampak, warga mulai membentuk kelompok sukarelawan untuk membersihkan puing-puing dan menyalurkan bantuan secara mandiri. Upaya akar rumput ini mendapat apresiasi luas, namun juga memunculkan pertanyaan, mengapa warga sipil harus mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh negara? Pemerintah berjanji akan membangun kembali rumah-rumah dengan desain yang lebih tahan bencana, memperkuat sistem peringatan dini, dan menambah dana mitigasi. Namun skeptisisme publik tetap tinggi. Seorang korban selamat berkata kepada media lokal, "Kalau janji bisa jadi rumah, kami semua sudah tinggal di istana." Sementara itu, perhatian dunia perlahan mulai bergeser ke krisis dan peristiwa lain di berbagai belahan dunia. Bagi Israel, tantangan terbesarnya adalah mempertahankan perhatian internasional cukup lama untuk memastikan bantuan dan dukungan tetap mengalir. Tanpa itu, proses pemulihan beresiko berjalan tersendat, meninggalkan ribuan warga dalam kondisi rentan di tengah ancaman cuaca ekstrim yang belum sepenuhnya reda.